Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengapa Jepang membangun Museum Nasional Etnologi tetapi dengan juga mengoleksi benda-benda yang berasal dari benua Asia, Afrika, dan Amerika? Nah, ternyata bahwa Jepang mempunyai pandangan bahwa ada hubungan antara perdagangan dan industri Jepang dengan budaya-budaya negara lain. Nah, jadi ini sudah berkaitan dengan pandangan mengenai perdagangan. Nah, jadi perdagangan itu merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memang harus ditopang dengan pengetahuan yang komprehensif mengenai latar belakang budaya bangsa-bangsa yang lain terutama untuk dijadikan pasar. Nah, ini penting sekali. Jadi karakter dan pasar ini merupakan suatu pemikiran lebih maju, tidak hanya sekedar untuk mengetahui dan memahami kebudayaan bangsa lain, tetapi Jepang mempunyai langkah yang lebih maju tadi, yaitu dengan menggunakan pengetahuan budaya untuk memasarkan produk-produk industri Jepang. Nah, jadi ini merupakan hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi di sini Jepang membangun Museum Nasional Etnologi itu tujuannya tidak sekedar terhadap pengkajian budaya bangsanya sendiri, juga bangsa lain. Jadi pengetahuan mengenai bangsa lain ini merupakan hal yang penuh harus dipenuhi supaya nanti dalam proses perdagangan itu Jepang akan mempunyai alternatif terutama strategi bagaimana produk-produknya itu bisa laku terutama di luar negeri. Nah, jadi pengetahuan budaya ini dipakai untuk keperluan perdagangan gitu. Nah, sehingga dengan cara itu Jepang nanti akan terlepas dari anggapan negatif mereka sebagai bangsa yang disebut sebagai economic animal gitu ya. Jadi hal itu didukung terutama oleh karakter bangsa Jepang yang keras, kemudian berdisiplin dengan semangat Bushido-nya itu. Jadi mereka rata-rata menjalankan kedisiplinan yang tinggi, tetapi mereka juga menjunjung etika pergaulan yang harus luwes dan berbudaya. Artinya bangsa Jepang itu harus menghormati pimpinan, menghormati senior, menghormati orang tua, karena menghargai orang tua itu sama dengan menghargai pemimpin, atau sebaliknya, menghargai pemimpin sama dengan menghormati orang tua. Nah, jadi dengan berpandangan seperti itu, bangsa Jepang memang mengalami kemajuan yang luar biasa karena semangat Bushido-nya itu juga karena telah melakukan restorasi Meiji sehingga Jepang menjadi bangsa yang sangat maju dan bisa menyamai apa yang terjadi di Eropa.
Jadi restorasi Meiji ibaratnya tidak berbeda dengan apa yang disebut dengan Renaissance di Eropa. Juga dengan munculnya kapitalisme ya, yang dilandasi oleh semangat ya, Protestantisme ya, jadi semangat Protestantisme di Eropa yang melahirkan kapitalisme ini juga kelihatannya bisa dilakukan oleh Jepang dengan restorasi Meiji ini. Nah, sehingga mereka bisa bangkit sebagai bangsa yang tradisional dulunya, jadi tradisionalnya masih dipertahankan, tetapi juga kehidupan modernnya mereka raih. Nah, itulah yang dipakai sebagai tujuan mengapa bangsa Jepang membangun Museum Nasional Etnologi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.